Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Jagat Arwah. Nah, film ini adalah film horor Indonesia yang rilis di akhir tahun 2022 yang lalu. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang memeriksa sebuah gedung tua di tengah malam. Beberapa saat kemudian, pria tersebut seolah mendengar hembusan nafas seseorang. Dia pun mencari-cari sumber suara itu, di mana dia menuju sebuah benda yang tertutup kain putih. Dan ketika dia membuka benda tersebut, pria itu nggak sadar bahwa benda itu merupakan sebuah alat hukum pancung. Seketika aja pisau pancung tersebut jatuh dan memutus tangan pria itu. Dia berusaha lari, namun pintu gedung terkunci dengan sendirinya. Dan tiba-tiba aja sesosok makhluk berwujud asap hitam menarik pria itu. Sedangkan di tempat lain, seorang pemuda bernama Raga yang seorang anak band berambisi untuk masuk ke dapur rekaman bersama kedua sahabatnya. Sayangnya Raga harus menghadapi penghalang, yaitu sang ayah yang gak bakal mengizinkannya pergi meninggalkan desanya. Tapi Raga berjanji dengan kedua temannya, dia akan berbicara dengan sang ayah soal niatnya untuk pergi mengejar mimpinya. Raga tinggal hanya berdua aja dengan sang ayah yang bernama Sukmo di sebuah desa terpencil. Selain bermain musik, setiap pagi Raga harus mengantar sang ayah bekerja sebagai penjual obat-obatan herbal di pasar. Saat Raga menunggu ayahnya berdagang, nggak sengaja paman Raga yang bernama Jaya menghampirinya. Jaya sangat menyayangi Raga, sampai-sampai dia berjanji akan membantu keponakannya itu untuk berbicara dengan sang ayah tentang niatnya untuk menjadi anak band profesional. Waktu itu Pak Sukmo meminta Raga untuk menjaga dagangannya karena dia akan mengajak Jaya pergi ke sebuah tempat. Ternyata selain berdagang, Pak Sukmo juga merupakan seorang ahli spiritual yang mampu menjinakkan roh yang merasuki seseorang. Pak Sukmo bisa menarik arwah dari seseorang dan kemudian memasukkannya ke dalam botol yang dia bawa. Menariknya, Pak Sukmo ini selalu menolong keluarga pasien secara gratis. Sementara itu, Raga yang udah berada di rumah mengompres luka memar yang ada di pundaknya. Ketika sang ayah pulang, Pak Sukmo langsung menyentuh luka di pundak Raga dan seketika itu terlihat bahwa Raga telah dianiaya oleh seseorang ketika sedang menjaga dagangan milik ayahnya. Karena hal itu, Raga menjadi marah dengan sang ayah dan berkata bahwa semua ini hanyalah hidup ayahnya aja. Karena bagi Raga, hidupnya hanyalah musik. Dia lalu bilang kepada sang ayah tentang niatnya, tapi lagi-lagi Pak Sukmo masih nggak mau mengizinkan Raga pergi. Karena dia tahu bahwa Raga belum siap hidup di kota seorang diri. Malamnya Jaya mengantar Pak Sukmo mendatangi sebuah gedung tua yang ada di awal film tadi. Setelah masuk, dia diantar oleh seorang pria yang merupakan pemilik gedung tersebut. Pemilik gedung meminta Pak Sukmo untuk memindahkan makhluk halus yang menghuni gedung itu. Pak Sukmo meminta sang pemilik gedung untuk keluar dan kemudian dia melepaskan makhluk peliharaannya yang berwujud genderuwo. Namun karena genderuwo itu masih terluka parah, akhirnya Pak Sukmo memintanya untuk kembali masuk ke dalam botol. Gak punya pilihan lain, Pak Sukmo akhirnya memutuskan untuk menghadapi iblis penghuni alat pancung itu seorang diri. Sedangkan Raga yang hendak keluar rumah dibuat heran dengan pintu yang gak bisa dibuka padahal kuncinya menempel. Dia juga mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumahnya. Saat Raga mencoba menyalakan korek api, tiba-tiba pintu terbuka dan sosok menakutkan masuk mendekatinya. Yang mana sosok itu ternyata adalah Pak Sukmo yang menangis sambil memanggil Raga. Ketika Pak Sukmo akan menyentuh pundak anaknya itu, seketika aja dia ditarik keluar oleh sosok makhluk hitam yang mengerikan. Raga lalu keluar dan ternyata beberapa warga udah ada di depan rumah mengantar Pak Sukmo dengan keranda mayat. Ternyata Pak Sukmo telah tewas saat menghadapi iblis di gedung kuno, di mana sosok yang menghampiri Raga tadi merupakan arwah dari Pak Sukmo. Esok harinya jenazah Pak Sukmo langsung dimakamkan di tengah hutan dan saat semua orang meninggalkan Raga, tiba-tiba Raga pingsan begitu aja di dekat kuburan sang ayah. Dalam pingsannya itu, Raga seolah-olah berada di tengah hutan dan melihat sosok wanita yang berniat gantung diri.
Raga berusaha mencegahnya, tapi wanita itu nekat melompat dari pohon dengan leher yang terikat. Anehnya, saat Raga memegangi tubuh wanita itu, muncul lagi sosok wanita lain bergaun sama di belakang Raga. Wanita itu merupakan sosok kuntilanak penunggu hutan yang mencoba mendekati Raga. Kuntilanak itu bilang bahwa kisah di antara mereka kandas di kehidupan sebelumnya. Dia juga udah menunggu puluhan tahun untuk bisa kembali bertemu dengan Raga. Raga pun dibuat ketakutan dan saat dia bangun, dia udah berada di dalam kamar sang ayah. Saat itu juga Raga dikejutkan dengan gerakan yang berasal dari koper milik sang ayah. Raga lalu membuka koper itu dan juga tutup botol yang bergerak-gerak di dalamnya. Di mana sosok berwujud hitam keluar dari botol itu, yang mana sosok itu merupakan genderuwo peliharaan Pak Sukmo. Raga yang ketakutan pun langsung bersembunyi, namun genderuwo itu tahu di mana keberadaan Raga. Seketika itu tiba-tiba Jaya datang dan menolong Raga. Rupanya genderuwo yang dipanggil dengan sebutan Doro itu ingin mencari tahu keberadaan bosnya, yaitu Pak Sukmo. Jaya yang juga bisa ilmu spiritual menjelaskan pada genderuwo tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Sukmo. Genderuwo itu tampak terkejut dan kembali ke botolnya. Setelah itu Jaya menjelaskan siapa makhluk itu sebenarnya, di mana Jaya juga bercerita tentang siapa dirinya yang gak jauh berbeda dengan Pak Sukmo. Dia juga memberikan sebuah buku kuno kepada Raga, di mana buku itu merupakan silsilah keluarga Raga yang merupakan keturunan Aditya. Aditya adalah generasi pengusir roh jahat terhebat yang ditakdirkan untuk menjaga batu jagat. Batu itu adalah penyeimbang jagat roh dan jagat nyata, di mana Raga merupakan Aditya 7 Pitulungan yang berarti pertolongan. Menurut ramalan, Aditya 7 adalah generasi terkuat para wangsa. Aditya sang penguasa ruang dan waktu. Raga sebenarnya nggak bisa menerima semua itu karena sang ayah nggak pernah bercerita sebelumnya. Tapi Jaya berjanji akan membantu Raga. Pagi harinya saat Raga akan pergi ke kota, dia diikuti oleh genderuwo. Tapi karena Raga belum siap menerima makhluk tersebut sebagai bodyguardnya, dia mengusir makhluk itu. Saat Raga dan kedua temannya siap untuk berangkat ke kota, Doro yang tiba-tiba nongol di bangku belakang kali ini udah merubah penampilannya menjadi lebih bersih. Tapi karena kedua teman Raga ini nggak bisa melihat Doro, mereka menjadi bingung karena Raga terlihat bicara sendiri. Gak lama setelah itu sopir pun datang. Yang anehnya setelah si sopir tersebut menyalakan radio, tiba-tiba dia kesurupan dan mencoba mencelakai Raga. Dari seberang jalan terlihat seorang wanita yang mengayunkan tangannya dan membuat si sopir terlempar. Sebagai bodyguard Raga, Doro dengan sigap membanting si sopir yang kesurupan tersebut. Beberapa saat kemudian muncullah Jaya dan mencabut roh jahat dari tubuh si sopir. Jaya lalu mendekati Raga dan bilang bahwa ada dua yang dicari di jagat arwah, yaitu batu jagat dan darah Aditya. Jadi mau nggak mau Raga harus bisa menguasai kekuatan yang dia miliki. Malam harinya Jaya membawa Raga ke sebuah hutan angker, yang mana saat di dalam mobil Raga menceritakan soal pertemuannya dengan wanita yang menunggunya puluhan tahun di dalam mimpi. Tiba-tiba sesosok noni Belanda muncul di samping Raga, di mana noni itu bilang dengan bahasa Belanda bahwa wanita yang dimaksud Raga nggak akan bisa mengganggu Raga. Jaya bilang pada Raga bahwa noni itu pernah ikut Aditya 3, namun sekarang dia ikut dengan dirinya. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka mendekati sebuah pendopo tua yang berada di tengah hutan. Di depan pendopo itu, Jaya memberikan segelas air pada Raga yang udah dia kasih mantra sebelumnya. Setelah Raga meminumnya, Jaya membuka mata batin Raga. Yang lalu mereka masuk ke tengah pendopo itu, di mana Raga diminta untuk mencoba belajar mengendalikan kekuatan yang dia miliki. Ketika Raga memegang gelas yang berada di tengah pendopo, dalam sekejap Raga seolah berpindah dari dimensi satu ke dimensi yang lain. Dari tengah hutan yang gelap hingga di tengah padang pasir dengan godaan para arwah jahat. Setelah kembali sadar, sosok kembaran Raga yang berlumuran darah mendekat untuk mencelakainya. Kunti langsung menghalau makhluk tersebut, namun Raga malah memeluknya. Yang mana hal itu membuat makhluk tersebut hilang dalam sekejap masuk ke dalam botol. Malamnya Raga menemui Kunti di markasnya, di mana dia berterima kasih karena Kunti udah membantunya. Di situ juga mereka mulai berkenalan satu sama lain.
yang ternyata Kunti udah ada di dekat Raga sejak Raga lahir hingga sekarang. Namun Raga ini nggak pernah menyadarinya. Gak lama setelah itu Jaya datang dan mengatakan bahwa mereka nggak akan pernah bisa bersatu. Menyadari hal itu, Kunti langsung menyingkir dan menitipkan Raga pada Jaya. Jaya lalu membawa Raga ke tengah hutan yang disebut dengan hutan kematian, di mana di sana setiap tahun selalu ada tumbal dan dihuni oleh siluman wanita. Di sana Raga kembali diminta untuk latihan mengendalikan ilmu yang dia miliki. Ditinggal sendiri oleh sang paman, Raga harus memberanikan diri berhadapan dengan iblis jahat yang merasuki seorang pria. Untungnya Raga berhasil melumpuhkan iblis itu dalam sekali sentuh. Sesaat kemudian muncullah Jaya yang mengeluarkan roh iblis jahat tersebut. Setelah itu Raga marah dengan Genderuwo yang menertawakannya karena meminta bantuannya, di mana Raga membalas dengan meragukan kemampuan Genderuwo sebagai pengawal ayahnya. Di mana Genderuwo juga mencari pembelaan dan memberikan penjelasan pada Raga. Namun Genderuwo tersebut kembali ciut saat Raga membentak dan memintanya untuk nggak lagi menjadi pengawal Aditya. Genderuwo menyuruh Raga untuk menghancurkan botol tempat dia tinggal jika emang nggak menginginkannya lagi. Setelah kepergian Genderuwo sebagai pengawalnya, kini Raga hanya memiliki sang paman. Tapi sayangnya iblis yang udah dikalahkan sama Raga kembali hidup dan mengambil Jaya. Sekarang Raga pun nggak memiliki siapapun. Dan karena hal itulah dia kembali ke rumah dengan meratapi kesendiriannya. Malamnya Noni datang ke rumah Raga dan menyampaikan bahwa Jaya memintanya untuk menjaga Raga. Noni bilang bahwa dia merasa Jaya masih hidup dan berada di suatu tempat bersama iblis yang menginginkan batu jagat. Raga dan Noni segera pergi untuk menyelamatkan Jaya, dan karena iblis yang membawa Jaya terlalu kuat, Noni bilang bahwa mereka nggak akan mampu melawannya jika hanya berdua aja. Untuk itu Raga mendatangi Kunti dan Genderuwo untuk meminta bantuan mereka. Tapi sayangnya Genderuwo terlanjur kecewa dengan Raga sehingga dia enggan untuk membantunya. Akhirnya Raga pergi hanya dengan Noni dan Kunti aja ke gedung kuno. Seperti yang dirasakan Noni, baru aja masuk ke dalam gedung mereka udah diserang oleh iblis yang berada di sana. Sedangkan Genderuwo ternyata mempertimbangkan permohonan Raga di mana dia meminta kekuatan yang lebih hebat kepada tetua Genderuwo. Itu semua agar dia nggak kembali gagal membantu keturunan Aditya. Meskipun Genderuwo diberikan syarat yang berat, yaitu dia akan musnah dalam setahun, Genderuwo rela menerimanya demi menolong Raga. Sementara itu, Noni dan Kunti sekarang terkurung oleh energi yang nggak bisa mereka musnahkan meskipun mereka menyatukan kekuatan. Ternyata Jaya berada di bawah pisau pancung untuk memancing Raga agar mau menunjukkan kekuatannya. Dan bener aja, Jaya bilang bahwa kekuatan Raga udah komplit dan bisa membuat portal gaib. Jaya lalu memaksa Raga untuk membuat portal gaib tersebut, dan agar mau membukanya, Jaya membujuk Raga dengan mengatakan bahwa ayahnya mati di tempat itu. Tapi nyatanya Jayalah yang telah membunuh Pak Sukmo karena dia ingin merubah tatanan jagat nyata dan jagat arwah tanpa generasi Aditya. Karena dipaksa mau nggak mau Raga membuka portal gaib itu, di mana Jaya melemparkan kertas mantra ke portal itu untuk mengeluarkan batu jagat. Setelah mendapatkannya, Jaya lalu memasukkan batu jagat itu ke dalam tubuhnya dan menjadi manusia terkuat. Saat itu nggak lama kemudian Genderuwo yang telah mendapatkan kekuatan besar datang menyelamatkan Noni dan Kunti. Jaya benar-benar ingin menghancurkan generasi Aditya. Bahkan dia berniat untuk menghabisi keponakannya sendiri. Kunti dan Raga pun menyatukan jari mereka dan seketika itu Raga seolah-olah bertemu dengan sang ayah. Di saat itulah Pak Sukmo menceritakan tentang betapa beratnya menjadi keturunan Aditya. Yang lalu Pak Sukmo berpesan kepada Raga untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Tiba-tiba tubuh Raga terangkat berbalut energinya sebagai Aditya ketujuh. Dia bangkit kembali untuk melawan pamannya sendiri dan pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi, di mana Raga dapat menghentikan sang paman dan mengeluarkan batu jagat dari tubuhnya. Batu itu kemudian menyatu ke dalam tubuh Raga, yang mana Raga hampir aja bisa menghabisi Jaya. Namun Jaya memohon dan mengaku bahwa dia melakukan semua itu karena arwah jahat. Raga pun percaya dengan Jaya karena dia nggak punya siapa-siapa lagi selain pamannya itu. Tapi ternyata Jaya hanyalah berpura-pura, dan saat Raga lengah, Jaya kembali ingin mencelakainya. Sayangnya kekuatan Jaya mengenai Genderuwo yang menghalanginya sehingga membuat Genderuwo itu nggak berdaya.
Sebelum genderuwo tersungkur, dia menunjukkan mantra Aditya 7 pada Raga yang muncul dari punggungnya. Raga langsung membacanya dan mengeluarkan kekuatan terbesarnya untuk mengalahkan sang paman. Dibantu oleh Noni dan Kunti, Raga berhasil melemparkan Jaya masuk ke dalam portal gaib yang berada di tengah-tengah tiang pancung. Esok harinya Raga bersiap untuk pergi menolong seseorang sebagai pengganti sang ayah. Sebelum pergi, Raga meminta maaf kepada genderuwo karena dia udah mengusirnya. Duru pun memaafkan dan berjanji akan mengabdi kepada Raga. Sedangkan Noni mempertemukan Raga dengan seorang pria yang mengaku dari seduluran putih. Dia mengabarkan bahwa para sesepuh udah menunggunya di mana mereka akan memberikan informasi tentang ibu Raga. Noni bilang sesuatu yang besar akan terjadi, sementara itu Kunti berniat mengikhlaskan Raga dan dia pun ingin pergi meninggalkan Raga. Tapi Raga memaksa agar Kunti ikut dengan dirinya, sedangkan di tempat lain terlihat dua orang pria yang membicarakan bahwa Aditya 7 udah bergabung bersama Putih. Sedangkan Patih udah memanggil 4 sekawan Patih, di mana kedua pria itu berniat akan membuat banjir darah, dan film ini pun berakhir. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.